Saya Desi Putri Cahyani, NIM 2261211129 dari kelas 5D Pendidikan Bahasa Inggris. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Oke, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu sebutkan klasifikasi mazhab tasawuf, tokoh-tokohnya, dan konsep ajarannya. Jadi klasifikasi mazhab tasawuf itu ada 3. Yang pertama ada mazhab tasawuf Sunni, yang kedua ada mazhab tasawuf Syiah, yang ketiga ada mazhab tasawuf Sufi. Nah, yang pertama mazhab tasawuf Sunni ini dipengaruhi oleh ajaran Islam Sunni, di mana tokoh-tokohnya itu seperti Imam Al-Ghazali yang memiliki pemikiran penggabungan tasawuf dengan syariah. Selanjutnya ada tokoh Imam Junaid Al-Baghdadi, itu tokoh yang mengembangkan konsep fana atau lenyapnya ego. Selanjutnya ada tokoh Abdul Qadir Al-Jailani, itu teorinya tentang pengkajian tentang kasih sayang dan kebaikan. Nah, mazhab yang selanjutnya yaitu mazhab tasawuf Syiah. Nah, mazhab tasawuf Syiah ini dipengaruhi oleh ajaran agama Islam Syiah, yang dimana tokoh-tokohnya itu seperti Imam Ja'far Al-Shadiq yang mengembangkan konsep tasawuf Syiah ini, dan Imam Khomeini, yaitu pengembang dari konsep tasawuf politik. Selanjutnya yaitu ada konsep mazhab tasawuf Sufi, di mana mazhab tasawuf Sufi ini dipengaruhi oleh ajaran Sufisme, yang tokoh-tokohnya diantaranya yaitu ada Rumi yang mengembangkan konsep cinta dan kesatuan. Selanjutnya ada Ibnu Arabi yang mengembangkan konsep wahdatul wujud. Yang tokoh selanjutnya yaitu ada Atar yang mengembangkan konsep tasawuf mistik. Pertanyaan kedua, menurut Syekh Zunun Al-Musyri bahwa taubat itu ada 3 macam. Sebutkan dan jelaskan masing-masing. Nah, jadi ada 3 macam konsep taubat menurut Syekh Zunun Al-Musyri. Itu yang pertama ada taubat nasuha. Nah, taubat nasuha ini seperti kita tahu, taubat yang tulus dan bersungguh-sungguh. Dengan syaratnya itu mengakui dosa, menyesali dosa yang kita perbuat, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Yang kedua yaitu ada taubat munqalibah. Nah, taubat munqalibah ini taubat yang dilakukan karena takut akan dosa, dan ciri-cirinya diantaranya itu takut akan hukuman Allah, terus menghindari dosa karena takut akan hukuman yang akan Allah berikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu taubat mu'ahadah. Taubat mu'ahadah ini dilakukan karena janji dan komitmen. Ciri-cirinya yang pertama yaitu berjanji untuk tidak mengulangi dosanya. Terus berkomitmen untuk dirinya sendiri untuk menjalankan syariah Islam. Selanjutnya pertanyaan ketiga, jelaskan syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat disertai contohnya. Pengertian syariat. Syariat adalah hukum dan aturan yang ada di dalam Islam. Contohnya seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, rukun Islam, terus aturan tentang fikih, tentang bersuci, seperti itu. Yang kedua yaitu thariqat. Pengertian thariqat sendiri itu yaitu jalan spiritual menuju Allah. Contohnya seperti berzikir, bermeditasi, mengamati keindahan alam, bersyukur. Selanjutnya itu hakikat. Hakikat ini memiliki pengertian kebenaran dan kesadaran spiritual seseorang. Jadi contohnya itu seperti mengalami kesatuan dengan Allah atau mengenal sifat-sifat Allah.
Yang terakhir yaitu pengertian makrifat. Makrifat sendiri memiliki pengertian, pengenalan, dan pemahaman tentang Allah. Contohnya seperti mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, seperti itu. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 10 tanda mahabbah ilahiyah. Nah, 10 tanda mahabbah ilahiyah itu yang pertama ada mengasihi Allah lebih dari apapun. Jadi kita tetap harus mengutamakan Allah. Jadi yang pertama, yang paling utama itu adalah mengasihi Allah. Baru selanjutnya nanti orang tua, keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengutamakan kehendak Allah. Nah, balik lagi ke nomor 1, kita itu harus tetap mengutamakan Allah. Jadi Allah itu di atas segala-galanya. Yang ketiga yaitu menerima cobaan dengan sabar. Jika kita diberikan cobaan atau ujian dari Allah, kita itu tetap harus bersabar dan berpikir pasti nanti ada jalan keluarnya dan pasti ada hikmahnya. Yang keempat yaitu mengampuni orang lain. Jika Allah saja Maha Pengampun, kenapa kita sebagai manusia yang sebagai hambanya Allah itu tidak Maha Pengampun juga seperti Allah? Selanjutnya itu yang kelima, menjauhi dosa dan maksiat. Kita hidup di dunia itu pasti tidak akan pernah jauh dari dosa dan maksiat, tetapi sebagaimana mungkin kita itu harus menjauhi atau meninggalkan dosa dan maksiat tersebut. Yang keenam yaitu berzikir dan berdoa secara teratur. Nah, karena kita mengutamakan Allah, jadi secara otomatis kita akan berzikir dan berdoa meminta kepada Allah secara teratur. Jadi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menghormati orang-orang soleh. Nah, di sekitar kita itu kan pasti banyak orang-orang yang ilmunya lebih tinggi dari kita, ilmu tentang agamanya lebih tinggi dari kita. Nah, kita harus menghormati orang-orang tersebut dan mengikuti ajaran-ajaran mereka yang baik. Tapi jika tidak baik, tidak perlu diikuti. Selanjutnya yang kedelapan yaitu menjaga kebersihan hati. Nah, kita itu tetap harus menjaga kebersihan hati kita dengan selalu berzikir dan berdoa tadi kepada Allah. Semoga kita dijauhi dari penyakit-penyakit hati. Yang kesembilan yaitu menghindari kebanggaan. Nah, kita itu sebagai manusia tidak boleh sombong, maka kita harus menghindari kebanggaan terhadap hal-hal yang kita terima atau hal-hal yang kita punya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kan pemberian dari Allah, dan mereka itu cuma titipan di dunia yang tidak akan kita bawa nanti ketika kita meninggal. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-10 yaitu mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi kita sangat bersyukur dan harus sangat mengharapkan untuk bertemu dengan Allah dan menjadi bagian dari orang-orang soleh yang nantinya akan dapat bisa melihat Allah. Amin. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan konsep ajaran tasawuf falsafi yang berupa wahdah al-syuhud, wahdah al-wujud, hulul, ittihad dengan disertai contoh dan analogi logisnya. Nah, konsep ajaran tasawuf falsafi ini yang pertama ada wahdah al-syuhud, di mana wahdah al-syuhud itu kesatuan dalam pengamatan. Contohnya seperti melihat keindahan alam, seperti refleksi keindahan Allah. Jadi kita melihat ciptaan Allah yang indah-indah itu sebagai refleksi bagaimana indahnya Allah melebihi ciptaannya. Terus yang kedua ada wahdah al-wujud, di mana wahdah al-wujud itu kesatuan wujud, seperti menganggap semua makhluk sebagai bagian dari Allah. Karena kita percaya semua makhluk yang ada di dunia ini itu merupakan ciptaan Allah, otomatis semua makhluk itu bagian dari diri Allah. Selanjutnya ada hulul. Hulul itu penjelmaan Allah dalam diri manusia, seperti mengalami kesatuan dengan Allah dalam diri.
Jadi jika kita sangat beriman, merasa sangat beriman dan bergantung kepada Allah, kita akan mengalami hulul itu, mengalami kesatuan dengan Allah di dalam hati, di dalam diri kita. Selanjutnya ada ittihad. Ittihad itu penyatuan dengan Allah. Contohnya menghilangkan ego dan menjadi satu dengan Allah. Jadi kita tidak boleh sombong karena ada yang lebih tinggi dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.